Di dalam masyarakat Jawa cukup sering didengar istilah laku prihatin. Bahkan hingga hari ini tidak sedikit pula orang Jawa yang masih menjalankan laku prihatin dalam hidupnya. Laku prihatin sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap dan upaya untuk menepis kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara, kesenangan yang semu, demi meraih kebahagiaan yang lebih hakiki dan kebahagiaan yang lebih panjang. Sebagai produk dari kebudayaan, laku prihatin dapat dikategorikan atau dipandang sebagai suatu ideologi atau pandangan hidup, yang mana sifatnya ialah universal, sehingga implementasi dan atau perwujudannya itu sangatlah beragam, tergantung kembali ke tiap-tiap masyarakat atau tiap-tiap individu yang menjalankannya. Di dalam masyarakat Jawa, bentuk dari laku prihatin ada bermacam-macam, seperti misalnya dengan berpuasa, kemudian dengan mengurangi porsi makan dan tidur, lalu dengan menyepi, lalu hidup secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, dan bentuk laku prihatin lainnya. Sebenarnya baik kita sadari atau tidak, di kehidupan sehari-hari kita sudah bersinggungan dengan konsep laku prihatin ini. Seperti misalnya ketika kita sedang iseng membuka platform belanja online, atau sedang mengunjungi acara bazar, atau pergi ke pusat perbelanjaan, kita disodorkan dengan berbagai penawaran yang menggiurkan, berbagai barang-barang yang menarik, yang jika kita tidak terbiasa menahan diri, kita akan cenderung membeli barang-barang yang belum tentu bermanfaat bagi diri kita saat itu. Barang-barang yang tidak mempunyai manfaat yang signifikan bagi kehidupan kita. Nah, biasanya yang sering terjadi, kita baru akan menyadarinya ketika kita sudah membeli barang-barang tersebut. Memang sih tidak akan sadar secara langsung, tapi bisa beberapa bulan atau beberapa tahun. Mengapa kita membeli barang tersebut waktu itu, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Sebagai sebuah subjek, sebenarnya menghadapi situasi semacam ini kita diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah dengan menuruti ego kita, menuruti keinginan sesaat kita, menuruti nafsu kita saat itu, dengan membeli barang-barang yang tidak penting itu. Kemudian pilihan yang kedua yang dapat kita ambil adalah dengan mengambil sikap menahan diri secara sengaja. Nah, laku prihatin ini sendiri merupakan sikap yang kedua ini. Sehingga di sini laku prihatin itu tidak serta-merta soal kepepet atau terpaksa, tapi memang dilakukan secara sadar dan sengaja. Kita tidak membeli barang-barang tersebut bukan karena kita tidak punya uang, tapi memang karena kita paham dan sadar dengan tidak membelinya itu lebih baik bagi diri kita dan lebih bijaksana. Laku prihatin sebagai sebuah ideologi itu sudah ada sejak lama. Dapat dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, yang mana waktu itu biasanya calon putra mahkota sebelum diangkat menjadi seorang raja, itu dia akan pergi meninggalkan istana untuk mengembara, bisa juga dengan nyantrik atau berguru, untuk memantaskan diri gitu, menjadi seorang raja nantinya. Karena di dalam kebudayaan Jawa, di kerajaan-kerajaan Jawa, itu seorang raja itu dituntut untuk mempunyai kapasitas-kapasitas tertentu. Seperti semisal seorang raja harus mampu menguasai ilmu perang, seorang raja harus mampu menguasai sastra gending, seorang raja harus menguasai ilmu pemerintahan dan berbagai kriteria lainnya. Nah, untuk meraih cita-citanya ini, si calon raja ini rela meninggalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan istana, rela meninggalkan kenyamanannya di istana, bahkan rela sampai menanggalkan identitasnya sebagai putra mahkota dengan menyamar sebagai rakyat biasa demi mencari pengalaman, demi menempa dirinya, demi mencari ilmu untuk memantaskan diri menjadi seorang raja, meraih cita-cita yang ia inginkan. Sebagai sebuah ideologi yang sudah ada sejak lama dan berkembang di era kerajaan, pertanyaannya apakah konsep laku prihatin ini masih relevan ketika diterapkan di zaman sekarang, di era modern ini? Saya kira masih cukup relevan, bahkan dapat dikatakan
ketika diterapkan di masa yang akan datang pun masih sangat relevan. Karena kita sering dihadapkan dengan wacana-wacana mengenai permasalahan yang dihadapi umat manusia di era modern, seperti krisis kemanusiaan, kemudian kekeringan nilai, kemerosotan moral, kehampaan spiritual, isu lingkungan, dan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, sebenarnya laku prihatin ini sendiri tujuannya adalah untuk menempa diri kita, untuk melatih diri kita, agar diri kita mempunyai ketahanan jiwa dan raga yang lebih kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang akan datang dalam hidup. Karena sejatinya di dalam hidup ini permasalahan yang akan datang tidak akan lebih mudah, namun akan selalu lebih susah seiring berjalannya waktu. Nah, sikap yang dapat kita ambil menanggapi hal ini adalah dengan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masalah-masalah itu. Hal ini juga sesuai ketika kita mendengarkan cerita-cerita orang hebat. Hampir semua orang hebat dalam perjalanan hidupnya mempunyai masa sulit atau masa prihatin. Bahkan ada yang sampai seluruh hidupnya itu dipenuhi lika-liku, dipenuhi dinamika. Hampir sedikit pula orang hebat yang lahir dari kenyamanan atau kemudahan. Bahkan dapat dikatakan tidak ada. Karena orang-orang hebat ditempa dengan kesulitan, ditempa dengan permasalahan, sehingga akhirnya dapat membentuk orang hebat yang kita kenal sekarang. Ada quotes yang cukup populer pula, bahkan sampai ada lagunya, yaitu keluarlah dari zona nyaman. Nah, melalui quotes ini tersirat bahwa kenyamanan itu meskipun terasa nikmat, tapi sejatinya dapat membunuh kita secara perlahan. Kenyamanan dapat menumpulkan insting kita, kenyamanan dapat mematikan kepekaan kita, dan kenyamanan dapat melemahkan diri kita, baik secara fisik maupun mental. Sehingga ketika di hari ini kita merasa nyaman atau berada di fase nyaman, kita perlu mencurigai hal tersebut.